Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Ya, sudah tahu ya tempat ini. Ini merupakan tempat di mana Prasasti Yupit berada. Jadi seminggu yang lalu itu merupakan hari jadi desa Ngupit ya. Ada perayaan tapi sayangnya aku nggak bisa datang karena ada pekerjaan. Dan di minggu ini ada acara apa itu ya, nanti tak kasih brosurnya. Jadi ini serangkaian acara dari perayaan Yupit itu sendiri. Ini digerakkan oleh muda-mudi yang ada di desa Kauman ya, mungkin kelurahan Kauman kali ya. Aku sih cuma ikut-ikutan aja karena teman-temanku banyak yang kesini, jadi ikut join. Alhamdulillahnya welcome aja ya. Kita akan telisik tempat-tempat sejarah yang ada di sekitar Kauman, Ngawen, dan sekitar sinilah ya. Oke, tunggu saja nanti seperti apa dan kita akan mampir kemana saja. Jadi di event kali ini ada pilihan atau opsi panitia ini menyediakan sepeda. Jadi ada yang tidak membawa sepeda gitu, nanti dipinjami oleh panitia. Dan ini mayoritas teman-temanku itu ini tuh. Ini satu grup semua tuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi semangat. Kalau nanti saya bilang Moped Heritage Cycling, silakan dijawab ride with pride. Bisa? Apa gue mau? Moped Heritage Cycling. Ride with bike. Semangat Moped Heritage Cycling. Ride with bike. Oke. Diketahui ya teman-teman, untuk kegiatan pada hari ini bukan berbasis komunitas. Masa lalu kita lihat di masa kerajaan pedang, kita tata moped itu sudah disebutkan dalam beberapa pasal. Oke, acara kita mulai. Kira-kira bisa nggak ya aku pegang HP sambil videoin? Ya tunggu aja lah ya. Wah, setelah aku ikuti acara ini aku baru tahu. Aku kira di sini cuman makam, dan ini dia yang ku cari dari dulu. Bekas-bekas batuan candi yang ada di sekitaran Prasasti Yupit. Batu ini serasa ditata membentuk persegi, namun di atasnya itu dikasih makam, dan makamnya ini juga makam lama. Cuman di bagian ini aja, yang bagian bangunan candinya. Ini kemungkinan melingkar masih memiliki pondasi batuan andesit ya. Dan mungkin hanya sisa ini aja yang merupakan struktur bagian candinya. Kalau yang lain cuman bagian tembok keliling. Kalau tangganya tidak bergeser dari tempat aslinya, ini kemungkinan candi yang menghadap ke arah timur. Dengan batu yang cukup besar ini, mungkin masih dalam bentuk polosan candinya, jadi belum terlalu banyak ukiran atau yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara bisa lihat di sini. Ini adalah batuan andesit yang kemungkinan besar di atas ini adalah lingga. Nah, ternyata di sini ada lingga semu kemungkinan. Jadi dijelaskan di situ ternyata ada lingga semu yang ada di sini. Ini mungkin patok. Jadi ada lingga semu sebagai batas daerah Sima ya di waktu itu, sama seperti prasastinya. Mungkin ini salah satu batas-batas yang tersebar di daerah Kauman atau Yupit ini sendiri.
Jadi ini yang ini kan polanya sama. Jadi ini aja Ya, tapi kalau yang lingga sudah semuanya, mendapatkan tapi itu dari bagian atasnya ini ya dari PPK 10 ini hilang ya. sudah Yuk terdata. kita Saya lanjut soal PPK, ke jadi yang di tempat Palembang selanjutnya. sama. Kita ikut dalam rombongan terakhir ya, paling belakang. Karena memang ini agak terlalu siang menurutku untuk bersepeda ya. Ini sekitar jam 9:30 kita baru start setelah opening tadi. Ya, seperti ini suasana bersepeda mengelilingi tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai historis di sekitar Yupet itu sendiri. Kita ke destinasi yang kedua. Kali ini ada batu yang diduga merupakan lingga ya, yang itu. Yang dari bawah ini ternyata memang memiliki seperti kuncian. Kunciannya ini berbentuk persegi ya untuk bagian lingganya ini. Karena kepalanya Sepertinya memang bagian dari lingga, tapi ada kemungkinan juga merupakan lingga semu. Tapi kalau ini merupakan sebuah lingga, memang kemungkinan janinnya juga cukup besar ya. Ya, kita next ke destinasi yang lain. Kita ke destinasi selanjutnya. Ini kita menuju ke bangunan masjid ya, yang memiliki nilai historis di sini. Kita ulas lagi ke bagian yang tadi. Jadi kalau aku nggak ikut acara ini, kemungkinan aku nggak bisa melihat lingga yang panjang tadi ya, yang hanya tinggal satu bagian itu tadi. Bakalan susah juga untuk mencarinya karena tempatnya itu berada di sebuah jalan kecil gitu, dan cukup tersembunyi ya. Dilihat bentuk bagian dalamnya memang kelihatan sudah lama ya. Cuman di bagian depan-depan ini ada sentuhan-sentuhan baru. Tapi untuk pilar-pilarnya dan juga bentuknya bagian atap juga itu masih konsep yang lama. Kita akan cari gali-gali informasi dulu sama tour guide-nya seperti apa. Ini nama masjidnya Masjid Sorowaden. Oh, ini di Mataram Islam. Kali ini kita sedikit flashback ya. Jadi Masjid Sorowaden ini dibangun ketika era Mataram Islam ya. Ternyata dari konstruksinya, dari bentuknya, bagian interiornya dan bagian kayu-kayunya ini kemungkinan masih orisinal atau asli. Nah, ini salah satu yang unik yang ada di sini. Ini ada sebuah timbo atau kerek timbo untuk air ya, biasanya. Inilah yang sudah lama sekali dan ini dari kayu ya. Sumurnya berada di sebelahnya sini. Untuk peninggalan yang tersisa itu tiang, bentuk atau struktur bangunan timbo tadi yang merupakan salah satu timbo tertua ya yang ada di sini dan dijadikan
sebagai tempat belajar membuat timbo sumur itu sendiri. Dan selanjutnya ada beduk ini. Ini salah satu beduk legendaris yang masih terawat hingga sekarang. Nah, ini baru namanya umpak, bukan yang sore nih ya. Kukira ini buatan baru, ternyata umpak yang lama ini dikasih plester yang baru, ditutupi gitu. Ini dari batuan andesit ya umpaknya. Dan masih ada beberapa poin seperti pintu itu yang kecil itu. Ada beberapa titik yang memang masih orisinal ya. Jadi tetap dipertahankan sampai sekarang walaupun eranya sudah berbeda. Sangat salut sekali ya. Bahkan kunciannya pun tidak diganti itu. Masih kuncian lama. Tapi ini sudah nggak berfungsi ya. Kemungkinan fungsinya itu di zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Ada 2 pintu, kemungkinan sebelumnya di sana ada pintu untuk masuk ke dalam sini. Ini ada tambahan pintu yang baru. Jadi sudah dijelaskan gimana cara penggunaan dari timba ini. Jadi kenapa ada dua tempat tali ini untuk istilahnya 2 ember ya, yang satu nanti naik, yang satunya turun. Jadi sekali mendayung itu tidak buang-buang energi ya, atau lebih efektif gitu. Jadi setiap kali naik selalu membawa air tanpa harus bolak-balik, dan ada tempat untuk menuang air yang ada di atasnya ini. Masih terawat, tapi yang untuk tempat airnya yang atas ini sudah tidak terawat lagi, atau sudah seret, agak seret. Next yuk ke tempat selanjutnya. Oke, kita sampai ke destinasi selanjutnya. Di sini ada sebuah makam Belanda yang berada di pekarangan gitu, kayak lahan kosong. Untuk kondisi makamnya sendiri, halo. Untuk kondisi makamnya sendiri sekarang sudah agak nggak kerawat ya, karena memang mungkin jarang yang datang ke sini dan kurang tahu gitu. Tapi makamnya ini cuman sendiri gitu ya, tidak berada di tempat pemakaman umum yang lain-lainnya gitu. Tapi mungkin sayangnya di sini itu nggak ada nama atau inisialnya. Jadi untuk namanya ini sudah sangat aus sekali, jadi tidak bisa dikenali lagi. Ya sangat disayangkan, ini cukup aus ya, jadi kita tidak bisa mengenali ini makam siapa dan di tahun berapa. Bahkan di bagian sininya pun juga sudah tidak terbaca ini, yang masih ada bekas-bekasnya. Oke, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan menuju ke salah satu sebuah
bangunan sejarah di mana dulu di sini merupakan sentral tembakau dan di situ ada bangunan untuk mengeringkan tembakau itu sendiri. Dan disinyalir makam yang ada di sini adalah salah satu atasan Belanda yang menginisiasi adanya pabrik tembakau itu ya. Kita melewati jalan Pasar Ngupit ya, kita akan menuju ke pabrik pengeringan tembakau. Agak susah ternyata bersepeda dengan menggunakan satu tangan. Tidak semudah yang kukira, dan memegang kamera tentunya. Jadi ini dia untuk tempat penyimpanan dari tembakau di zaman dulu. Sebenarnya di dalamnya itu cukup seperti kosong gitu, dan ada pilar-pilar. Dari sini kelihatan itu ada pilar untuk apa, jerengi apa itu, jerengi bahasa Indonesia jerengi apa ya, untuk menjemur ya, untuk menjemur tembakau jadi biar cepat kering gitu. Jadi, tapi cukup disayangkan ya, kita tidak bisa untuk masuk karena digembok, dan kondisinya pun juga lumayan rimbun. Ini nggak terlalu luas, tapi untuk bagian atasnya cukup tinggi ya. Kita masih bisa melihat sedikit di bagian lorong-lorongnya, dan di situ masih ada bambu-bambu yang saling bersilangan. Nah di situ, tapi nggak kelihatan dari kamera, cuman yang paling pojok ini ya yang kelihatan. Bukan cuman satu bangunan aja ya, tetapi ada dua, tapi yang sana itu atapnya sudah roboh ya. Tapi sangat disayangkan karena terbengkalai, jadi nggak bisa melihat kejayaan di era dulu ya. Next kita ada di rumah era zaman kolonial ya, memiliki kebun yang luas dengan dua ruangan yang berbeda. Ada tempat apa ini, ini seperti lobby gitu ya, dan kita tidak diperkenankan untuk merekam bagian dalam rumah, kita hanya diperkenankan untuk keliling saja. Jadi untuk trip di rumah Belanda ini cukup sampai sekian ya. Kita cuma bisa review, nanti bisa aku jelaskan seperti apa kondisi dalamnya. Jadi ini konsepnya ini seperti joglo, ruang keluarga, dan di sini ada lorong sampai ke belakang. Ini bangunan rumah-rumah gitu ya, atau kamar-kamar. Di sini lorongnya, lorong utama menuju ke ruangan-ruangan ini. Di tengah sana ada sebuah apa ya? Ada sebuah taman kecil gitu untuk menuju ke kamar mandi, dan di bagian tengah di belakang joglo ini ada taman juga bagian tengahnya, dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan gitu. Jadi tamannya itu ada dua, tapi yang paling besar yang sini, dan juga yang sini di dekat kamar mandi itu juga ada. Cukup menarik sekali diulik sebenarnya, dan desainnya pun juga merepresentasikan di era modern ini, karena belakangan ini juga banyak konstruksi atau bangunan-bangunan rumah modern yang memiliki taman di dalam rumah ya. Kita diarahkan ke sebuah makam
dimana makam tempat keluarga tadi Belanda yang dimakamkan di sini, dan lihat tempatnya begitu eksklusif dengan pembangunan yang seperti ini, dan ini komplek keluarganya. Oh, yang tua yang itu, yang menggunakan batu candi itu, khas banget ya kelihatan tuanya kalau menggunakan pitching seperti itu. Trip terakhir kita mengunjungi Yoni yang ada di pekarangan warga. Ini Yoni ini dijaga turun temurun ya. Di bawahnya ada ular naga, dengan di atas mulutnya itu seperti ada lubang-lubang. Untuk di bagian dalamnya ini kemungkinan ini ada pahatan tambahan, karena biasanya itu lubangnya nggak sebesar ini ya, dan kemungkinan lubang aslinya itu diameternya cuma segini. Yang ini yang asli, ini kemungkinan cuma segini. Ini. Tuh. Kondisinya cukup terawat dengan bagian ukirannya juga cukup tajam, bagian mata juga masih kelihatan. Tapi aksesorisnya cuman ular naga ini, tidak ada kura-kura atau yang lainnya. Aku pun juga baru tahu ternyata ada Yoni di pekarangan warga seperti ini. Kalau nggak ikut tur ini mungkin aku juga nggak akan menemukan Yoni ini. Wah, tur ini cukup menarik ya, karena mengungkap beberapa tempat yang bahkan mungkin di Maps itu tidak bisa ditemukan atau tidak bisa kita jumpai, karena mayoritas aku bisa menemukan situs-situs itu berasal dari Maps itu sendiri. Oke, sekian dulu trip untuk kali ini. Menyenangkan sekali ya bisa ikut bersepeda sambil mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di Desa Kauman itu sendiri, dan sangat menyenangkan sekali. Walaupun ini agak panas tadi karena berangkatnya pun juga agak kesiangan, tapi overall kita jadi tahu tuh ada situs-situs yang tersembunyi di desa-desa terpencil ya, bahkan di pekarangan warga juga. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Yuk kita pulang, kita istirahat karena nanti masih harus kerja lagi.